Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan apa? Judulnya Madinah yang bercahaya. Hudaibiyah. 6 tahun sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat muhajirin hidup di negeri orang. Rindu kepada kerabat dan kampung yang ditinggalkan kadang terasa, apalagi rindu untuk sholat dan berdoa di Ka'bah. Bulan Zulkaidah tahun 6 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk pergi berhaji ke Mekah. Para sahabat menyambut ajakan ini dengan gemuruh takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk memakai pakaian ihram dan menuntun hewan kurban. Maksudnya agar penduduk Mekah tidak berpikir mereka datang untuk menyerang. Beliau juga mengajak orang Arab Badui yang belum masuk Islam untuk pergi bersama. Berangkatlah 1.400 orang dari Madinah. Sayangnya ketika tiba di Usfan, 80 km dari Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar bahwa orang Quraisy sudah siap berperang. Oh, kasihan Quraisy, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedih, mereka telah porak-poranda karena perang. Apa salahnya mereka biarkan aku dan orang-orang Arab lainnya masuk Mekah? Agar terhindar dari perang, beliau memutuskan untuk menempuh jalur memutar. Medan berat yang berliku, sempit, turun naik, dan dipenuhi batu yang tajam harus dilalui. Ketika tiba di Hudaibiyah, unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan firasat buruk. Di Hudaibiyah, rombongan itu berhenti. Mereka berhenti di tengah lembah tanpa mata air. Di sana hanya tersisa bekas sumur-sumur yang telah kering. Di tempat itu, beberapa utusan kaum Quraisy datang. Mereka mencoba membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kembali ke Madinah. Wahai Muhammad, janganlah engkau memercikan api peperangan. Kembalilah engkau ke Madinah. Suhail bin Amru pun datang dengan menawarkan perjanjian. Kaum muslim diminta menunda pelaksanaan ibadah haji. Perjanjian itu disebut Perjanjian Hudaibiyah. Isinya mengenai kesepakatan gencatan senjata selama 10 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui perjanjian itu, padahal isinya merugikan kaum muslim. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Umar bin Al-Khattab, kurang setuju dengan isi perjanjian itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki jalan keluar terbaik untuk hambanya. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surat Al-Fath ayat 126. Isi surat itu menyiratkan kemenangan nyata yang akan diperoleh kaum muslim. Kemenangan kaum muslim memang mulai tampak sedikit demi sedikit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.